Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup yang kita tempuh, tidak dapat kita hindari bahwa ajal merupakan suatu kepastian yang pasti menanti setiap insan. Malaikat maut, sebagai utusan Allah, memberikan peringatan yang maha penting ketika kita memasuki usia 40, 50, dan 60 tahun. Peringatan ini bukan sekadar mengingatkan akan keberadaan kita di dunia ini, tetapi juga mengajak kita untuk mempersiapkan diri menghadapi perhitungan akhirat yang pasti akan datang. Inilah 10 tahapan penting yang disampaikan oleh malaikat maut dalam perjalanan hidup kita. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wasit menjelaskan bahwa usia dewasa ketika berumur 30 tahun adalah masa di mana akal dan pendapat seseorang telah sempurna, serta kekuatannya telah mencapai puncak. Dalam pandangan umum, usia 40 tahun sering disebut sebagai puber kedua, karena dianggap sebagai momen kematangan ruhani seseorang. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketika seseorang mencapai usia 40 tahun, kebiasaan dan karakternya cenderung tidak berubah lagi. Pada usia ini, seseorang dianggap memiliki akal, pemahaman, dan pengendalian diri yang sempurna. Ahli psikologi Elizabeth B. Hurlock membagi masa dewasa menjadi 3 bagian: dewasa dini, dewasa madya, dan dewasa lanjut. Batas antara dewasa dini dan madya terjadi pada usia 40 tahun. Pada masa dewasa madya, usia 40 hingga 60 tahun, perhatian seseorang terhadap masalah agama cenderung lebih besar. Rasulullah menjadi nabi pada usia 40 tahun, dan banyak para nabi juga diutus pada usia 40 tahun. Ibnu Abbas menyatakan bahwa jika seseorang telah mencapai usia 40 tahun dan kebaikan tidak mendominasi keburukannya, maka ia harus bersiap-siap menuju neraka. Imam Qurtubi menyatakan bahwa pada usia 40 tahun, seseorang seharusnya menyadari nikmat yang diberikan Allah dan bersyukur atasnya. Imam Asy-Syaukani menyarankan agar seorang hamba yang mencapai usia 40 tahun berdoa dengan doa yang terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai. Dan berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Amr ibnu Utsman dari Nabi menyatakan bahwa ketika seorang muslim mencapai usia 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya. Qasim bin Abdul Rahman pernah bertanya kepada Masruq tentang kapan seseorang direnggut bersama dosa-dosanya. Masruq menjawab, ketika kamu sudah mencapai 40 tahun, maka hati-hati. Melalui uraian ini, kita dapat memahami betapa pentingnya usia 40 tahun dalam pandangan Islam. Usia ini bukan hanya sekadar angka, melainkan sebuah peringatan dan momentum untuk memperbaiki diri, meningkatkan amal ibadah, dan memperbanyak rasa syukur kepada Allah. Usia 40 tahun adalah puncak kedewasaan dan perubahan hidup. Di dalam agama Islam, usia 40 tahun dianggap sebagai titik penting dalam perjalanan kehidupan seseorang. Hal ini dikarenakan pada usia ini seseorang telah mencapai puncak kedewasaan dan kesempurnaan dalam berbagai aspek kehidupan, baik fisik, intelektual, emosional, maupun spiritual. Imam Nawawi berpendapat, dinukilkan dari para warga Madinah, jika salah satu dari mereka sudah mencapai usia 40 tahun, maka itulah saatnya untuk meningkatkan dirinya dalam beribadah kepada Allah.
Ayat dalam Al-Quran yang menjadi peringatan khusus untuk usia 40 tahun adalah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan agar aku dapat melakukan amal yang soleh yang Engkau ridha. Berilah kebaikannya dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim." Dalam ayat tersebut, Allah mengarahkan manusia yang telah mencapai usia 40 tahun untuk memperbarui taubatnya dan kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Usia 40 tahun dianggap sebagai fase transisi yang menuntut seseorang untuk meningkatkan ibadah, amal syolih, menuntut ilmu, menjaga perilaku, menjaga syahwat, dan meninggalkan ketamakan pada dunia. Pada usia 40 tahun, seseorang telah mencapai kedewasaan secara fisik dan mental. Tubuhnya sudah mencapai puncak vitalitasnya, dan pikirannya telah matang. Oleh karena itu, tuntutan untuk meningkatkan ibadah dan kualitas kehidupan spiritual menjadi sangat penting. Abdullah bin Dawud dalam menjelaskan Ihya Ulumuddin bahwa generasi salaf, ketika mereka mencapai usia 40 tahun, mereka mulai melipat kasur, yaitu mereka tidak tidur sepanjang malam, tetapi selalu beribadah, berzikir, dan memohon ampunan kepada Allah. Mereka juga berusaha mengejar ketinggalan dalam ibadah dan amal perbuatan yang mereka tinggalkan sebelumnya. Selain itu, pada usia 40 tahun juga merupakan momen untuk melihat kembali masa muda yang telah dilalui. Seseorang harus berusaha memperbaiki apa yang telah terjadi di masa lalu dan memanfaatkan sisa umur dengan sebaik-baiknya sebelum ajal menjemput. Hal ini dapat dilakukan dengan merenungkan tindakan-tindakan masa lalu, memperbanyak amal syolih, dan menjadikan setiap uban yang muncul sebagai peringatan akan kedekatan dengan akhirat. Imam Malik dalam kitabnya At-Tazkirah menyatakan bahwa dia melihat para ahli ilmu di negeri-negeri tersebut terlibat dalam urusan duniawi dan bergaul dengan manusia sampai mereka mencapai usia 40 tahun. Setelah mencapai usia tersebut, mereka meninggalkan urusan dunia dan lebih fokus pada meningkatkan ibadah dan ilmu. Ini berarti ada orang-orang yang sibuk dengan dunia dan ketika mereka mencapai usia 40 tahun, mereka beralih fokus pada ibadah. Penting bagi seseorang yang telah mencapai usia 40 tahun untuk mengubah pola hidupnya dan fokus pada hal-hal yang lebih penting. Lebih dari sekadar mencari kesenangan duniawi, ia harus meningkatkan minatnya terhadap agama, menutup aurat dengan lebih baik, dan mengikuti kajian-kajian agama yang dapat memperdalam pemahaman dan ketakwaan kepada Allah. Imam Ibnul Jauzi menyatakan bahwa jika seseorang telah mencapai usia 40 tahun dan kebaikan dalam dirinya belum mengatasi keburukan, maka dia harus bersiap-siap untuk neraka. Malaikat maut mengirimkan delegasinya sebelum ia mencabut nyawa seseorang. Diriwayatkan dalam sebuah kabar, salah seorang nabi berkata kepada malaikat maut, "Tidakkah kamu punya seorang delegasi yang kamu suruh datang mendahuluimu, supaya manusia bersiap-siap menyambut kedatanganmu?" Malaikat maut menjawab, "Benar demi Allah. Aku bahkan punya banyak delegasi, berupa macam-macam gangguan dan penyakit, uban, berbagai hal yang menyedihkan, dan berkurangnya pendengaran dan penglihatan. Jika orang yang ditimpa hal-hal tersebut tidak mau sadar juga dan tidak mau bertobat, maka tatkala aku datang hendak mencabut nyawanya aku akan menyeru, 'Bukankah aku telah mengirim terlebih dahulu kepadamu delegasi demi delegasi dan peringatan demi peringatan? Aku adalah delegasi terakhir, tidak ada lagi yang lain sesudahku. Dan aku adalah peringatan terakhir, tidak ada lagi peringatan lain sesudahku.'" Dalam pandangan para ulama dan tokoh agama, jika seseorang masih gemar melakukan dosa dan maksiat pada usia 40 tahun, seperti meninggalkan sholat, berzina, mengumbar aurat, atau mabuk, maka akan semakin sulit baginya untuk berhenti dari kebiasaan tersebut. Dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubro, Ibrahim Al-Nahai menyampaikan bahwa para salaf berpendapat, jika seseorang mencapai usia 40 tahun dan masih memiliki perilaku yang sama, maka ia tidak akan berubah hingga ajal menjemputnya. Artinya, jika seseorang sudah berusia 40 tahun namun belum menunjukkan minat pada agama,
Hal ini dapat menjadi pertanda buruk akan akhir hidupnya di dunia. Dalam rangka menjalani usia 40 tahun dengan baik, seseorang juga harus memperhatikan kebaikan yang dapat diberikan kepada anak cucunya. Hal ini mencakup mendidik mereka dalam agama, memberikan teladan yang baik, dan memberikan pengarahan yang benar. Dengan begitu, seseorang dapat memberikan kontribusi yang positif kepada generasi yang akan datang. Kemudian usia 50 tahun adalah peningkatan ketertarikan terhadap agama. Pada tahap hidup yang mencapai usia 50 tahun, seseorang mengalami perubahan yang signifikan dalam pandangan hidupnya. Di usia ini, ketertarikan terhadap agama seringkali meningkat dan menjadi lebih dominan dibanding sebelumnya. Dalam Islam, usia 50 tahun dianggap sebagai momen penting yang mengharuskan seseorang untuk memperdalam hubungannya dengan Allah dan meningkatkan ketaatan kepadanya. Pada tahap hidup ini, banyak orang mulai menyadari betapa pentingnya agama dalam kehidupan mereka. Kehidupan yang telah dijalani sebelumnya, dengan segala tantangan, kegagalan, dan keberhasilan, membuat seseorang menyadari betapa pentingnya memiliki fondasi agama yang kuat. Usia 50 tahun menjadi titik di mana seseorang merasa perlu mengalihkan fokusnya dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Pada usia 50 tahun, penting bagi seseorang untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah dan mendalami ajaran agama yang telah dianutnya. Hal ini bisa dilakukan dengan lebih sering melaksanakan ibadah, memperbanyak bacaan Al-Quran, dan berpartisipasi dalam kajian agama. Dalam mempelajari agama, seseorang akan semakin memahami tuntunan dan nilai-nilai Islam yang akan membimbingnya dalam kehidupan sehari-hari. Pada usia 50 tahun, seseorang harus mulai mengalihkan perhatiannya dari hal-hal duniawi yang bersifat sementara, menuju persiapan untuk kehidupan akhirat yang abadi. Keberhasilan, karir, dan harta benda dunia tidak lagi menjadi prioritas utama, melainkan kebaikan dan amal yang akan membawa pahala di akhirat. Seseorang harus lebih memperhatikan kebaikan untuk dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta mempersiapkan amal perbuatan yang baik untuk masa depannya di akhirat. Saat mencapai usia 50 tahun, seseorang juga harus melihat ke belakang dan mengevaluasi kehidupannya. Apapun kesalahan dan kegagalan yang telah terjadi, ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki dan memanfaatkan sisa umur dengan sebaik-baiknya. Melalui taubat, pengampunan, dan perbaikan diri, seseorang dapat mengubah jalan hidupnya menuju yang lebih baik. Usia 50 tahun bukan hanya sekadar rentang waktu dalam kalender, tetapi merupakan panggilan untuk lebih mendalam dalam spiritualitas dan ketaatan kepada Allah. Dengan mengalami perubahan fokus ini, seseorang dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi akhirat dan menikmati keberkahan dalam hidupnya di dunia. Selanjutnya usia 60 tahun adalah mencapai kematangan ruhani. Setelah melewati usia 40 dan 50 tahun yang memiliki makna penting dalam perjalanan hidup seseorang, saatnya kita memasuki tahap yang lebih matang, yaitu usia 60 tahun. Nabi Muhammad bersabda, "Jika datang hari kiamat maka akan diseru, di manakah orang-orang yang berusia 60 tahun?" Dalam Islam, usia ini dianggap sebagai tonggak penting yang menandai kematangan ruhani, yang perlu diperhatikan dengan serius. Mari kita telaah lebih lanjut mengenai pentingnya usia 60 tahun dalam perjalanan kehidupan seseorang. Perlu diingat bahwa umur umat Nabi Muhammad rata-rata singkat, hanya antara 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana sabda beliau, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan hanya sedikit orang yang bisa melebihi usia tersebut. Dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang diberikan usia 60 tahun oleh Allah, maka Allah tidak lagi menerima alasan-alasannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, Allah tidak lagi menerima alasan dan uzur seorang hamba yang usianya telah dipanjangkannya hingga 60 atau 70 tahun. Sungguh Allah tidak lagi menerima uzurnya. Dalam usia ini, seseorang sudah melalui berbagai fase kehidupan dan menghadapi banyak pengalaman. Mereka telah mengumpulkan pengetahuan dan kebijaksanaan dari perjalanan hidup mereka. Oleh karena itu, usia 60 tahun menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan kualitas ibadah dan kembali kepada jalan Allah. Dalam kehidupan Rasulullah, beliau menjadi nabi pada usia 40 tahun,
dan kebanyakan para nabi juga diutus pada usia yang serupa. Namun, umat setelah zaman Nabi Muhammad memiliki usia yang lebih pendek, yaitu sekitar 60-70 tahun. Dalam pandangan Islam, usia lanjut bukanlah suatu beban atau kesia-siaan, tetapi merupakan kesempatan yang berharga untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Allah memberikan perlindungan khusus kepada orang yang mencapai usia 60 tahun. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda bahwa Allah memberi rezeki inabah kepada seseorang ketika usianya mencapai 60 tahun. Di usia ini, seseorang harus memperhatikan kualitas ibadahnya, menggali lebih dalam ajaran agama, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal sholih. Semakin tua seseorang, semakin dekat pula ajalnya. Oleh karena itu, di usia 60 tahun, seseorang harus berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadahnya. Dalam Sahih Bukhari, terdapat suatu riwayat yang menyebut bahwa Allah menangguhkan umur seseorang hingga 60 tahun sebagai kesempatan untuk meminta maaf. Hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, Allah telah banyak memberi kesempatan meminta maaf kepada seseorang yang dia tangguhkan ajalnya hingga mencapai umur 60 tahun. Meskipun usia lanjut mungkin membawa keterbatasan fisik, namun tidak ada batasan bagi kualitas ibadah dan ketaatan seseorang kepada Allah. Dalam Islam, kualitas ibadah dan ketaatan tidak diukur dari usia atau kekuatan fisik, tetapi dari keikhlasan dan ketulusan hati. Mencapai usia 60 tahun juga memberikan kesempatan untuk merenungkan perjalanan hidup dan memperbaiki diri. Seseorang dapat melihat apa yang telah dilakukan di masa lalu, mengoreksi kesalahan, dan memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama. Usia lanjut bukanlah akhir dari perjalanan hidup, melainkan saat yang penting untuk mengakhiri hidup dengan husnul khotimah. Dalam pandangan Islam, umur manusia di dunia adalah ujian, dan akhirat merupakan tujuan akhir. Oleh karena itu, di usia 60 tahun, seseorang harus memfokuskan diri pada persiapan menghadapi akhirat dengan meningkatkan ibadah, memperbanyak amal kebaikan, dan memohon ampunan kepada Allah. Pada usia 60 tahun, Allah memberikan karunia berupa kembali ke jalannya. Pada usia 70 tahun, penduduk langit menyukainya. Pada usia 80 tahun, Allah menetapkan kebaikan-kebaikannya dan menghapuskan keburukan-keburukannya. Pada usia 90 tahun, Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, dan memberinya izin untuk memberikan syafaat bagi ahli baitnya. Hal ini dicatat di langit bahwa dia adalah tawanan Allah di buminya. Peringatan malaikat maut bagi usia 40, 50, dan 60 tahun. Dalam perjalanan hidup manusia, ajal atau kematian adalah suatu kepastian yang tidak dapat dihindari. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185, setiap yang berjua pasti akan menemui ajalnya. Menyadari akan takdir ini, malaikat maut sebagai utusan Allah memberikan peringatan kepada manusia untuk mempersiapkan diri menjelang ajal, terutama ketika sudah memasuki usia 40, 50, dan 60 tahun. Di dalam kitab Raudah Al-Mustaq wa At-Tariq ila Al-Malik Al-Halak, karya Abul Faraj Ibnul Jauzi, diungkapkan bahwa malaikat maut menyampaikan seruan kepada manusia ketika usia mereka memasuki 40 tahun. Malaikat maut menyerukan, "Hai orang-orang yang telah berumur 40 tahun, inilah saatnya kalian mengambil bekal. Selagi kalian masih berakal, anggota-anggota tubuh kalian masih kuat perkasa." Kemudian, malaikat maut memberikan peringatan kepada manusia yang telah memasuki usia 50 tahun. Seruannya berbunyi, "Hai orang-orang yang telah berumur 50 tahun, telah dekat saatnya memetik dan panen." Hal ini menandakan bahwa saat seseorang mencapai usia tersebut, ia semakin mendekati masa panen, yaitu masa kehidupan yang menentukan balasan atas amal perbuatannya. Ketika usia manusia mencapai 60 tahun, malaikat maut kembali memberikan peringatan dengan mengatakan, "Hai orang-orang yang telah berumur 60 tahun, kalian telah melupakan hukuman Allah dan melalaikan jawaban atas firman Allah, padahal tidak ada lagi penolong bagimu." Di usia ini, manusia seringkali lalai akan akhirat dan kurang mengingat hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah.
Peringatan malaikat maut ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Fatir ayat 37, "Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir?" Firman ini menegaskan bahwa Allah memberikan umur yang cukup bagi manusia untuk merenungkan kehidupannya, mengintrospeksi diri, dan mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Hadis-hadis yang mengungkapkan peringatan malaikat maut bagi usia 40, 50, dan 60 tahun menunjukkan pentingnya memanfaatkan waktu dan meningkatkan kualitas kehidupan ketika memasuki tahapan usia tersebut. Tugas dan tanggung jawab pada masing-masing usia adalah sebagai berikut. 1. Usia 40 tahun, puncak kehidupan. Usia 40 tahun dianggap sebagai puncak kehidupan dalam Islam, baik dari segi fisik, intelektual, emosi, maupun spiritual. Di usia ini, seorang muslim diminta untuk sibuk menjalani hidup dengan ibadah yang konsisten, amal syolih yang banyak, menuntut ilmu secara terus-menerus, menjaga perilaku dan syahwat, meninggalkan ketamakan terhadap dunia. 2. Usia 50 tahun, mendekati masa panen. Di usia 50 tahun, manusia semakin mendekati masa panen, yaitu saat di mana amal perbuatannya akan menentukan balasan di akhirat. Malaikat maut mengingatkan untuk mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal syolih, meningkatkan kualitas ibadah, menjaga kebaikan dan meninggalkan keburukan. 3. Usia 60 tahun, menyadari keterbatasan. Pada usia 60 tahun, manusia seringkali terlena dan melupakan hukuman serta janji Allah. Malaikat maut menegaskan bahwa tidak ada lagi penolong bagi mereka, sehingga penting untuk meningkatkan kesadaran akan kehidupan akhirat, mengingat hukuman-hukuman yang telah ditetapkan Allah, menjalankan perintahnya dengan sungguh-sungguh. Kesimpulannya, peringatan malaikat maut bagi usia 40, 50, dan 60 tahun menjadi pengingat bagi manusia untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan. Setiap usia memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjalankan perintahnya. Dengan memanfaatkan waktu dan meningkatkan kualitas kehidupan, manusia dapat meraih husnul khotimah, yaitu akhir yang baik dan diberkahi di hadapan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.